قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Pada lafal bacaan qalu da'u lana, panjangkan huruf qa 2 harakat karena pada lafal qa ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf qa yang bertemu alif setelahnya. Qalu. Kemudian pada lafal qalu da'u lana, lu-nya tidak dipanjangkan, tidak qalud. Tapi ketika kita mendapati ada huruf sukun, waw sukun, ini alif di sini tidak dianggap, maka dia mati. Ini ada alif juga dan dia tidak dibaca, langsung ke huruf dal yang disukunkan. Maka kita bacanya langsung ke dal. Qalud. Pada lafal bacaan dal, apabila ada huruf dal berharokat sukun, maka kita baca dengan bacaan qalqalah, harus memantul. Qalqalah artinya memantul. Maka kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan bacaan qalqalah yaitu tidak memantulkan hurufnya. Ya, contoh qalud ulana atau menambah hamzah qalud. Ya. Tapi kita langsung saja. Qalud ulana rabbaka yubayyin lana. Pada lafal lana panjangkan nanya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Rabbaka yubayyin lana. Pada lafal yubayyi tekankan di huruf ya, bukan yubayyi lana. Tapi dia yubayyin lana. Tekan dulu baru kata yil lana. Yubayyin lana. Pada lafal yil lana ada bacaan kita namakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham artinya memasukkan, idkhal. Sedangkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Jadi hanya masuk saja, idgham saja. Maka ketika idgham itu terjadi kapan? Idghamnya gimana sih? Idghamnya adalah nun sukunnya diidghamkan ke huruf lam. Maka yubayyilla. Yubayyillana, tidak yubayyillana karena dia tanpa gunnah. Tapi langsung saja yubayyillana ma launuha. Kemudian pelafalna ma launuha, ketiga-tiganya harus kita panjangkan sepanjang 2 harokat karena ketiga bacaan tersebut adalah mad tabi'i, yaitu adanya na yang bertemu dengan alif, ma yang bertemu alif, dan ha bertemu alif semua. Maka kita harus samakan panjang nama dan ha. Baik, kita coba ulang. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Pada lafal qala innahu panjangkan qanya 2 harakat karena dia ada mad tabi'i. Innahu tahan suara gunnahnya ketika kita mendapati ada nun berharokat tasydid. Banyak yang kita lupa, meskipun kita sudah mengulang-ulanginya, terkadang kita lupa dalam membaca gunnah itu perlu ada penahanannya dan memasukkan ke rongga hidung. Terjadi ketika mim dan nun berharokat tasydid, itu wajib ditahan. Maka qala innahu, pada lafal hu ada mad silah qasirah yang dimana hu-nya dipanjangkan sepanjang 2 harakat ditandai dengan ada waw kecil di samping hu itu, maka dinamakan dengan mad silah qasirah karena dia berkenaan dengan ha dhamir. Setiap ada ha dhamir ditandai dengan gini, ini kita hukumi dengan mad silah qasirah. Yaqulu innaha, tahan di lafal qu karena dia mad tabi'i 2 harakat.
Panjangkan kunya 2 harokat. Kemudian berlafal innaha, kembali lagi ditahan sebagaimana innahu. Innaha, tahankan dulu 2 ketukan baru dilepas. Ha mad tabi'i, panjangkan 2 harokat. Fathah bertemu alif. Baqaratun safra'u. Pada fal baqaratun safra, di sini ada dhammatain diwarnai dengan warna hijau. Ingat, dhammatain yang seperti ini biasanya kalau dalam perosoman itu bertemunya dengan ikhfa atau idgham atau iklab. Maka masukkan di sini, samarkan suara tanwinnya kepada huruf shad. Maka baqaratun sa, bukan lagi baqaratun safra. Awalnya baqaratun ketemu shad, dia disamarkan dan disamarkan ke huruf shadnya sehingga bunyi nunnya menyamarkan, tanwinnya samar ke huruf shad. Maka baqaratun sa. Maka teman-teman samarkanlah suara dhammatainnya, suara unnya kepada huruf shad. Baqaratun sa. Kemudian berlafal safra'u faqi'ul launuha. Panjangkan huruf ra sepanjang 4 harokat karena di sini ada bacaan yang kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil yaitu mad yang terjadi akibat adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Lihat di sini, u datang setelah huruf hamzah, huruf alif. Yang mana alif ini adalah huruf-huruf mad. Maka ketika kita mendapati, atau boleh dalam bahasa simpel lagi, adanya mad tabi'i bertemu hamzah, safra'u. Awalnya ra 2 harokat, karena adanya hamzah maka dia berubah menjadi 4 harokat atau 5 harokat. Maka ketika melafalkannya, panjangkan ra-nya 4 harokat, jangan dikurangi. Safra'u fa, jangan hanya safra'u fa. Kemudian berlafal faqi'ul launuha. Fa panjangkan 2 harokat karena dia mad tabi'i. Kemudian berlafal ul launuha, ada hukum tajwid berupa memasukkan suara tanwinnya kepada huruf lam yang kita kenal dengan idgham. Nah, tapi idgham di sini tidak boleh disertai dengan gunnah, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Dan di sini idghamnya idgham kamil, jadi memasukkannya secara utuh sempurna. Maka faqi'ul launuha, tapi dan tidak boleh ditahan. Kemudian pelafal launuha, lembutkan pelafalannya dalam launuha karena ada huruf waw yang sukun didahului dengan fathah. Ha ada mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Tasurun nadhirin. Pada lafal di sini ada nun berharokat tasydid, maka ia kita baca dengan bacaan gunnah, ditahan suara nunnya. Tasurunna, tasurunna, jangan langsung tasurun nadhirin, tapi tahan dulu. Tasurun nadhirin. Nah, ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal rin, ri-nya dipanjangkan. Di sini boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Yang mana ini kita namakan dengan bacaan mad arid lisukun, mad yang terjadi karena ada sukun arid. Kita lihat di sini awalnya nadhirina, karena kita waqaf nunnya mati. Dan sebelum nun yang dimatikan ada huruf mad, maka inilah yang dinamakan dengan mad arid lisukun. Panjangnya berapa harokat tadi? Kita boleh 2, 4 atau 6. Tapi kita ngambil yang 4 harokat saja. Coba kita ulang dari awal. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung dan juga sudah
untuk mendukung channel kami. Semoga ini kita bisa selesaikan sampai 30 juz ya teman-teman. Kita rutinkan, semoga bisa sampai kita uraikan Al-Qur'annya sampai 30 juz, dan nanti ada sampai kepada bacaan-bacaan gharib seperti Ismam, Imalah dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.